Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pagi ini kita lanjutkan tentang topik kita di bulan ini, yaitu 5 pilar gereja Protestan. Dan kita sudah melihat pilar yang pertama minggu lalu, yaitu sola scriptura, tentang hanya Alkitab, hanya kitab suci sebagai otoritas tertinggi dari iman dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, pagi ini kita akan melihat 2 pilar, yaitu sola gratia dan sola fide. Sola gratia artinya hanya kasih karunia atau hanya anugerah. Sola fide artinya hanya iman. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana sesungguhnya kita dapat percaya. Dan ini sangat penting agar kita boleh betul-betul tahu, pertama-tama, bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Kedua, agar kita boleh sungguh bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Dan ketiga, supaya kita tahu juga bagaimana orang lain bisa kita bantu untuk diselamatkan. Oleh karena itu mari kita fokus dan dengarkan. Kita kesampingkan gadget kita dulu. Ya. Kalau kita tidak membawa Alkitab hard copy kita, ayat firman Tuhan yang mau kita bahas ada di buletin. Jadi kita bisa lihat di buletin. Jadi supaya tidak terganggu kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena ini sangat penting. Karena kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita akan begitu mudah dibawa oleh iblis ke dalam kepercayaan yang palsu. Yang akan merasa bahwa kita orang Kristen tapi sesungguhnya kita belum diselamatkan. Bahwa sesungguhnya kita masih ragu apakah aku ini masuk surga atau tidak. Kalau kita melihat seorang Kristen yang meninggal, apa yang ada dalam pikiran kita? Bisa tidak kita katakan bahwa dia akan masuk surga? Atau kita katakan bahwa mungkin dia akan masuk surga? Pertanyaan yang sama juga untuk kita. Kalau seandainya kita mati hari ini, bisa tidak kita ke surga? Akankah kita berada di surga? Atau mungkin kita akan berada di surga? Atau mungkin kita membutuhkan orang untuk berdoa bagi kita supaya kita ke surga? Saya melihat sesuatu yang berbahaya ketika kita melihat orang Kristen yang meninggal saat ini, di zaman sekarang ini, di sosial media ketika kita mengucapkan turut berduka cita, kita juga mengatakan semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Dan ini adalah satu pengertian seperti seolah-olah supaya dia masuk surga, amal ibadahnya lah yang dia bawa ke hadapan Tuhan supaya dia masuk surga. Dan kita pun terkadang berpikir bahwa berapa besar amal ibadahku? Seberapa banyak perbuatan baik yang aku lakukan sehingga aku layak masuk surga? Dan terkadang menjadi sebuah ketakutan dalam diri kita. Ketika kita dalam posisi mau mati, kita takut mati karena kita hitung-hitung amal ibadah kita sepertinya tidak cukup untuk masuk surga. Ditambah lagi ketika kita mengingat tentang reformasi, mau tidak mau kita bandingkan dengan gereja Roma Katolik. Karena di zaman sekarang dikatakan bahwa reformasi adalah sebuah langkah yang salah. Banyak orang mengatakan sekarang bahwa Martin Luther harusnya tidak mencetuskan reformasi. Minggu lalu kita sudah lihat tentang Alkitab
Pagi hari ini kita juga mau lihat tentang jalan keselamatan. Dan kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara ajaran gereja Protestan dengan ajaran gereja Roma Katolik dalam hal keselamatan. Dan kita harus mengerti akan hal itu. Karena kalau kita tidak mengerti, jangan heran kalau kita dan anak-anak kita akan begitu mudah dibawa, diajak untuk ke gereja Katolik. Dan kita pun akan mengatakan, oh sama saja. Gak ada bedanya gereja Protestan dengan gereja Katolik. Apakah demikian? Nah, minggu lalu kita sudah lihat bahwa dasar iman gereja Protestan adalah Alkitab. Sementara mereka bukan hanya Alkitab tetapi juga tradisi gereja. Yang kadang-kadang tradisinya bertentangan dengan Alkitab, maka mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah tradisi. Tradisi manusia. Dan dalam hal keselamatan mereka katakan bahwa iman tidak cukup. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup untuk membawa kita ke sorga. Kita perlu melakukan begitu banyak hal supaya kita ke sorga. Salah satunya kalau kita melihat dalam katekismus mereka adalah baptisan. Kamu harus dibaptis. Orang yang belum dibaptis tidak masuk surga. Mereka katakan bahwa baptisan itu adalah pintu gerbang untuk ke surga. Mereka juga katakan bahwa tidak cukup untuk percaya, kamu harus melakukan begitu banyak perbuatan baik untuk selamat. Dan salah satu yang kemudian ditentang oleh Martin Luther di tahun 1517 adalah penjualan surat pengampunan dosa. Percaya sama Tuhan Yesus tidak cukup, tapi kamu harus beli ini surat pengampunan dosa, indulgensi kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam surat ini kamu dinyatakan dihapuskan dosamu dan di sana terdapat stempel dari paus. Maka surat inilah yang menyelamatkan kamu. Jadi kamu bukan selamat karena percaya, tapi karena beli surat. Dan ini pun tidak cukup, karena mereka percaya kepada api penyucian. Pernah kita dengar purgatori, api penyucian. Api penyucian adalah api kecil atau neraka kecil. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan belum tentu langsung masuk surga. Kita harus masuk dulu ke api penyucian, dibakar dulu di sana. Dibakar berapa ratus, berapa ribu, berapa juta tahun, tergantung seberapa banyak dosa kita. Dan supaya kita tidak lama-lama di sana, maka selama kita hidup kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya adalah dengan sujud menyembah ke reliks, tahu reliks? Peninggalan-peninggalan kuno yang dianggap sebagai barang-barang kudus. Tiba-tiba nanti suatu hari beberapa waktu yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, tiba-tiba mereka ketemu katanya dengan kayu asli. Kayu asli ketika Tuhan Yesus disalib. Nah. Lalu dari kayu asli itu mereka bentuk salib kecil
Wah, mereka bilang ini adalah benda suci. Ketika diangkat, kamu sembah, kamu cium. Nah, itu akan mengurangi waktumu di api penyucian. Nah, entah berapa ribu tahun. Masih banyak hal lainnya. Semuanya ini ditambahkan untuk orang bisa masuk surga. Walaupun ujung-ujungnya harus masuk juga api penyucian. Kita gereja Protestan, apa yang kita percaya? Apakah ini benar? Kenapa sampai Martin Luther begitu marah? Sampai kalau kita membaca 95 dalil yang dia pakukan di pintu gereja Wittenberg, dalam salah satu poinnya dia katakan bahwa orang yang percaya bahwa dia bisa masuk surga karena membeli surat pengampunan dosa, itu adalah orang-orang yang dikutuk bersama dengan guru-gurunya, pengajar-pengajarnya. Artinya bagi Martin Luther, kalau ada yang mengajarkan kamu bisa selamat karena membeli surat pengampunan dosa, kamu bersama murid-muridmu yang percaya akan surat pengampunan dosa itu adalah orang-orang katanya yang dikutuk. Pada dasarnya tidak selamat. Kenapa sampai dia mengatakan itu? Sesederhana karena firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah dan hanya oleh iman. Kenapa hanya oleh anugerah dan kenapa hanya oleh iman? Pagi hari ini saya membawa kita dulu untuk melihat ayatnya yang pertama dari Efesus pasal 2 ini. Sebelum kita lihat ayat 8 dan 9, saya mau bacakan kepada kita ayat 1 dan sampai 3 ada di bulletin kita, jadi tidak perlu cek HP kita kalau kita tidak membawa hard copy. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 1 sampai 3 ini singkatnya memberitahukan kepada kita tentang kondisi kita manusia yang hopeless. Hopeless. Tidak ada harapan. Manusia di luar Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak punya harapan. Dan ini ditunjukkan dari 3 hal yang disampaikan di ayat 1 sampai 3 ini. Pertama, bahwa orang di luar Tuhan Yesus mati secara rohani, ya kan? Kamu dahulu sudah mati, mati. Nah, mati di sini tentu bukan mati secara fisik. Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang jemaat di Efesus yang masih hidup. Ya, kalau yang sudah mati dahulu itu bukan berarti mati secara fisik. Ini mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani sama seperti orang yang mati secara fisik dalam ciri-cirinya. Nah, kalau kita melihat orang yang sudah mati, apa yang kita lihat dari orang yang sudah mati? Tentu tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Dia tidak bernafas, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melakukan apapun. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang mati secara rohani. Kita tidak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan bukan hanya mati secara rohani, di ayat kedua dikatakan bahwa kita ini diperbudak. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang di luar Kristus adalah orang yang diperbudak oleh 3 hal. Pertama, jalan dunia,
jalan dunia. Jalan dunia itu berbicara tentang sistem, tentang nilai, tentang cara pandang dunia. Lalu diperbudak juga oleh iblis tentu. Iblis, roh yang menggoda, yang memimpin untuk melakukan dosa. Dan nafsu daging, nafsu kedagingan. Yang terdapat di dalam diri kita sendiri. Keinginan-keinginan daging menguasai kita sehingga kita melakukan dosa. Dan tentu kalau kita sudah mati secara rohani, lalu kita juga melakukan dosa karena kita diperbudak oleh jalan dunia, iblis, dan keinginan daging kita sendiri, maka di ayat ketiga dikatakan bahwa kita sedang berada di dalam murka Allah, orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah objek dari murka Allah, layak untuk dihukum dan masuk ke dalam api neraka. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita perbuat untuk selamat. Tidak ada. Amal ibadah kita tidak bisa bawa di hadapan Tuhan. Enggak laku di hadapan Tuhan. Tidak diperhitungkan. Kitab Yesaya bilang apa? Tentang perbuatan baik orang berdosa. Perbuatan baik orang berdosa itu sama seperti kain kotor. Dan kain kotor yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah kain yang najis. Kain yang najis lebih harafiah lagi adalah kain yang terkena darah menstruasi perempuan. Itu istilah yang digunakan. Karena dia mau mengatakan itu bukan hanya kotor, tetapi juga najis. Bagi orang Yahudi, orang yang terkena, makanya perempuan ketika masa menstruasi itu tidak boleh datang ke bait suci. Dia najis. Itu hukumnya di Perjanjian Lama. Dan Tuhan sedang berbicara tentang orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amal ibadahnya itu di hadapan Tuhan najis. Kita tidak bisa bawa. Kita tidak bisa bilang, Tuhan selama aku hidup, aku beramal. Aku lihat orang miskin, aku bantu. Aku lihat pengamen di jalan, aku kasih. Aku lihat pengemis, aku kasih. Aku lihat anak yatim piatu, aku kasih. Ini semua dihitung. Tidak laku di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita melakukan semuanya dalam kondisi mati rohani. Ini sangat penting untuk kita tahu. Makanya alasan yang apapun tentang surat pengampunan dosa, tentang perbuatan-perbuatan baik, menghormati, menyembah reliks, melakukan penance, bahkan mengakui dosa di hadapan imam, yang diajarkan dalam gereja Roma Katolik, juga tidak berlaku. Tidak ada gunanya. Tapi apa yang berguna? Dua hal, yaitu anugerah dan iman. Nah, kita baca itu dalam ayat 8 ketika firman Tuhan katakan di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia. Kalau kita kembali sedikit ke ayat 4, di situ digunakan istilah tetapi. Ayat 1-3 dia katakan kita mati secara rohani. Ayat 4 dia mulai dengan istilah tetapi. Walaupun kita mati secara rohani bukan berarti kita tidak dapat ditolong.
kita dapat ditolong. Oleh apa? Oleh kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia juga bisa diterjemahkan sebagai anugerah. Dan anugerah artinya kebaikan Allah yang tidak layak untuk kita terima. Kebaikan Allah yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya yang layak kita terima adalah murkanya Allah. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi Tuhan kasih kita kebaikannya. Tidak layak kita terima, tapi Tuhan kasih kepada kita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu murni inisiatif daripada Allah sendiri. Ini bukan kita yang mencari. Ini bukan kita yang melakukan sesuatu. Tapi Tuhan berinisiatif sendiri. Dalam ayat lain dalam Roma pasal 3 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada bahkan yang mencari Allah. Orang berdosa kadang-kadang mencari Allah, tapi bukan mencari Allah yang benar. Mencari Allah bagi diri mereka sendiri. Mencari Allah yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Orang berdosa tidak bisa mencari Allah yang benar. Allah yang benar sendiri yang datang mencari kita. Makanya dibilang oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini adalah Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus yang sudah menjadi orang Kristen. Dan itu artinya juga berbicara kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita ini adalah orang Kristen dan kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus selalu menyadari bahwa kita ini telah diselamatkan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan kita akan diselamatkan. Kita harus melakukan ini dan itu dulu supaya kita masuk surga, bukan. Tapi saat setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat itulah kita telah diselamatkan. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya kita mati, kita akan masuk surga. Makanya kalau orang Kristen mati, kita tidak lagi bilang bahwa semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Tidak. Karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Kalau orang itu betul-betul Kristen, dia betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan masuk surga. Sesimpel dan sesederhana itu kita mau katakan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi orang itu. Dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati bagi orang itu. Dan itu sudah cukup untuk membawa dia ke surga. Keselamatan ini diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu kita percaya. Keselamatan ini tetap kita miliki sampai hari ini. Dan keselamatan ini akan terus kita miliki sampai selamanya. Sekali selamat, tetap selamat. Orang Kristen sejati tidak pernah kehilangan keselamatannya. Mungkin timbul dalam pikiran kita pertanyaan, lalu bagaimana orang yang mengaku Kristen tapi kemudian hari meninggalkan Tuhan Yesus? Maka kita tahu bahwa orang itu hanya ngaku saja percaya, tapi belum sungguh-sungguh percaya. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Tapi kalau ada orang Kristen yang kemudian pindah agama, itu artinya apa?
artinya dia belum pernah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Nah, itu kita sebut sebagai Kristen KTP doang, ya kan? Di KTP agama apa? Kristen. Di hati no. Makanya jangan terlalu kita melihat dan menjadi gemetar ketika di sosial media saat ini ada katanya mantan pendeta, mantan orang Kristen ngomong, wah kekristenan itu begini, begitu. Tak usah takut. Saya kadang-kadang malas dengarkan mereka. Karena kalau saya dengarkan mereka saya greget sendiri. Karena dari apa yang mereka katakan sungguh mereka tidak tahu apa Alkitab mereka. Mereka sungguh-sungguh tidak pernah betul-betul mengerti apa itu iman Kristen yang sesungguhnya. Makanya mereka murtad. Makanya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka belum percaya. Belum sungguh-sungguh percaya. Hanya anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan anugerah Tuhan ini diberikan kepada kita. Dan kita menerimanya sehingga kita mempunyai iman. Efesus 2 ayat 8 tadi bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, perlu kita ketahui istilah oleh iman. Ini maksudnya bukan iman itu sebagai sumbernya. Iman itu bukan penyebab kita selamat. Kembali, penyebab kita selamat adalah anugerah Tuhan. Lalu apa iman? Iman istilah oleh dalam bahasa aslinya artinya adalah saluran atau instrumen. Jadi ada anugerah Allah yang mau Allah berikan kepada kita manusia. Nah, bagaimana supaya anugerah ini sampai ke kita? Ada salurannya. Salurannya adalah iman. Nah, sama seperti kalau kita analogikan dia seperti air, ya kan? Ada air, sumber air dari pemerintah, dari mesin pump, PDAM segala macam. Dia mau alirkan ke rumah kita. Nah, bagaimana supaya kita menerimanya? Harus dibuat pipa, ya kan? Harus ada pemipaan, pipa yang masuk ke rumah kita, baru kita dapat airnya. Itu iman. Nah, analogi lain kalau kita mau gunakan adalah istilah tangan. Dan ini lebih kalau kita mau katakan lebih cocok lagi karena analogi tangan ini adalah Tuhan adalah tangan yang mau memberi. Tangan yang mau memberi anugerah kepada kita. Tangan yang mau memberi keselamatan kepada kita. Tapi waktu dia mau kasih, ingat, posisi kita adalah mati secara rohani. Bisa enggak orang mati angkat tangannya, terima? Tidak bisa. Maka apa yang terjadi? Maka tangan Tuhan yang satu lagi, ambil tangan kita yang enggak bisa gerak ini, untuk terima keselamatan itu. Dan bukan hanya dia hanya kasih, dia bantu kita untuk genggam, dan dia terus genggam sampai kita di sorga kelak. Itu ada istilah, makanya Tuhan Yesus juga bilang bahwa orang yang telah datang kepadanya dipegang oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa melepaskannya. Jadi iman itu bukan yang dari diri kita. Iman itu bukan dibilang bahwa oh aku percaya. Wah, karena aku percaya maka aku selamat. Ya memang aku percaya maka aku selamat. Tapi harus kita mengerti bahwa aku percaya bukan karena aku bisa percaya. Tapi karena Tuhan yang membuat aku percaya. Makanya dikatakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata itu di sini bukan hanya tertuju kepada anugerah, tetapi juga tertuju kepada iman.
Keduanya, baik itu anugerah, baik itu iman, dua-duanya bukan hasil usaha kita, dua-duanya adalah pemberian Tuhan. Jadi airnya dari Tuhan, salurannya juga dari Tuhan. Tangan yang memberi adalah tangan Tuhan, tangan kita yang menerima, Tuhan juga yang gerakkan untuk menerima. Dan bukan hanya dia gerakkan untuk terima kembali, tapi dia bantu kita untuk genggam, dan dia akan genggam terus sampai kita mati. Sekali selamat, tetap selamat. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan bukan hanya dia katakan di sini, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Seolah diulangi di ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya melihat ini ketika saya membaca ini ayat 8 bagian yang kedua dengan ayat 9. Itu seperti sebuah susunan puisi, ya kan? Kalau puisi kita tahu ada istilah A, B, B, A, ya kan? Untuk membentuk dia sebagai puisi yang baik. Dan kita melihat di sini ada struktur ini, ABAB. Di satu sisi dia katakan itu bukan hasil usahamu. Di ayat 9 dia katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Hasil usaha, usaha itu berbicara tentang hasil dari dalam diri. Itu bukan karena kamu baik hati. Itu bukan kamu menjadi orang yang dalam hatimu, aku tidak sombong, aku tidak iri, aku bukan pemarah, aku tidak benci. Orang menyakiti aku tidak membenci dia. Tidak dendam, selalu memiliki perasaan yang baik kepada sesama. Apakah usaha-usaha dari dalam diri kita seperti inilah yang akan menyelamatkan kita? Oh tidak. Makanya kalau kita ada pertanyaan tentang bagaimana dengan orang yang baik dalam dunia ini, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang hatinya baik, apakah dia masuk surga? Jawabannya adalah tidak. Tuhan bilang apa? Bukan hasil usaha. Lalu juga bukan pekerjaanmu. Nah, pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu yang tampak dari luar. Sesuatu yang berefek di luar. Apa itu? Ya, tadi pekerjaan amal, bersedekah, mengasihi, memberi bantuan, melindungi, tidak mencuri, dan lain-lain. Dan bahkan sampai ke aktivitas-aktivitas ritual keagamaan. Baca Alkitab baik. Baik. Tapi apakah dengan baca Alkitab kita masuk surga? Hanya karena baca Alkitab? Tidak. Makanya kita tidak dihitung berapa banyak kamu sudah baca Alkitab setiap tahun. Karena itu akan diperhitungkan loh di hadapan Tuhan. Oh tidak. Berdoa? Tidak. Puasa? Tidak. Hadir di gereja? Tidak juga. Memberi persembahan? Tidak juga. Melayani? Tidak juga. Semua ini baik? Tentu baik. Tapi tidak bisa menjadi alat untuk menyelamatkan. Nanti di pilar yang kelima ketika kita belajar tentang soli deo gloria, untuk kemuliaan Allah, kita baru tahu bahwa ini semua baik itu usaha maupun pekerjaan, ini tidak bisa jadi alat untuk menyelamatkan, tapi seharusnya menjadi buah dari keselamatan. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa kalau aku rajin berpuasa maka aku akan begitu disayangi oleh Tuhan, aku pasti akan ke surga. Yang membawa kita ke surga
hanya anugerah daripada Tuhan dan iman daripada Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah apa? Itu adalah pemberian Allah. Dan kalau itu pemberian Allah, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah dan iman, dua-duanya Allah yang berikan. Itu membuat kita jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita nantinya bisa terus percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita bisa berbuat apa yang baik sebagai buah keselamatan kita, itu juga karena anugerah Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang merasa bahwa aku lebih tahu dari orang lain. Ketika kita melihat begitu banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kita pikir bahwa mereka ya kurang pandai. Makanya mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Oh tidak. Mereka itu sama seperti kita. Kita sama seperti mereka. Maka kita memohon kemurahan Tuhan. Maka ketika kita melihat akan hal ini, bahwa keselamatan kita hanya oleh anugerah dan keselamatan kita hanya oleh iman, maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ini akan masuk surga bukan karena kita. Kita ini akan masuk surga karena Tuhan semata. Kita harus sangat bersyukur kepadanya. Bukan hanya bersyukur kepadanya, tapi dalam ucapan syukur kita harus setia. Kita harus menyenangkan hatinya. Dia sudah berbuat begitu banyak bagi kita. Dan anugerah iman yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar diberikan, tapi dengan cara Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib bagi kita. Bayangkan. Tidakkah kita selalu harus mengingat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menderita bagi kita. Tapi hari-hari terkadang kita lupa akan semua ini. Dan begitu mudah bagi kita mengatakan aku tidak peduli dengan Tuhan. Aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku suka, aku mau dapatkan apa yang aku mau dapatkan apa yang aku suka. Terserah Tuhan mau bilang apa. Kita lupa bahwa kita akan masuk surga semata-mata karena anugerah dan iman yang Tuhan berikan. Jangan lupakan ini. Jadi kalau besok misalnya aku digoda untuk melakukan dosa, untuk menyakiti hati Tuhan, aku harus ingat Tuhan sudah kasih aku anugerahnya. Tuhan sudah kasih aku iman supaya aku bisa masuk surga. Aku tidak boleh menyakiti hatinya. Aku harus tinggalkan dosaku. Aku harus tinggalkan godaan ini. Karena Tuhan sudah begitu baik kepadaku. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Apapun itu. Harta dalam dunia tidak lebih baik dari ini. Harta dalam dunia hanya kita nikmati sementara. Itu pun kalau bisa kita nikmati. Tapi Tuhan Yesus berikan kepada kita sorga. Hidup yang kekal. Pasangan hidup. Itu pun tidak lebih baik dari ini. Waktu kita pacaran segala sesuatu kelihatan indah. Wow. Tanya sama yang sudah menikah. Apakah yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun? Tentu ada yang baik.
Tapi banyak juga yang buruknya, yang harus kita nikmati bersama-sama, baik itu yang baiknya, baik itu yang buruknya. Tapi apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Kalau kita lebih memilih untuk meninggalkan dia demi kenikmatan sesaat dalam dunia ini, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah berbuat banyak bagi kita. Dia berikan kepada kita anugerah dan iman. Kadang-kadang dibilang terlalu banyak kamu mengulang-ulang. Tapi saya mau mengulangnya, supaya sungguh kita mengingatnya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya dan iman yang diberikan kepada kita. Ini harus kita ingat, supaya kita jangan meninggalkan dia. Tidak kita temukan dimanapun akan hal ini. Semua ajaran di dalam dunia ini hanya pada dasarnya satu ajarannya. Kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu ke surga. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia tahu kita tidak bisa berbuat baik. Dia tahu kita ini mati rohani. Dalam kitab Mazmur dia bilang, dia tahu bahwa kita ini debu tanah. Oleh karena itu, dia tidak bilang sama kita, kamu berbuat baik supaya kamu ke surga. Tidak. Dia bilang kepada kita, aku kasih kamu anugerahku. Aku kasih kamu iman supaya kamu bisa masuk surga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Maka kita harus sangat-sangat bersyukur dan harus sungguh-sungguh mengikut dia. Kalau ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, lihat betapa baiknya Tuhan. Itulah kenapa ini disebut sebagai Injil, berita baik. Jangan menunggu. Jikalau hari ini kamu mendengarkan suaranya, bahwa dia mau menyelamatkan kamu dengan anugerah dan iman yang diberikan kepadamu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena tidak ada waktu lain. Jangan kamu pikir kamu masih bisa hidup besok. Hari ini, waktu ini ketika firman Tuhan disampaikan adalah waktu yang terbaik. Dan demikian juga ketika kita berpikir tentang orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita mau mereka juga masuk surga. Oh, jangan pikir bahwa dia berbuat baik sudahlah cukup. Oh, yang penting dia tidak bandel di luar sana. Oke lah. Tidak. Kamu harus bawa dia kepada Tuhan Yesus. Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya oleh anugerah. Keselamatan hanya oleh iman. Perbuatan baik saja tidak cukup. Saya akhiri dengan sebuah hal yang ironis. Ketika saya pernah mendengar orang tua berbicara tentang anaknya. Anaknya punya pacar non-Kristen. Dari kecil sampai besar, dia besarkan anaknya di gereja. Lalu ketika anaknya berpacaran dengan non-Kristen dan sudah mau menikah, dan menikahnya dia akan meninggalkan Tuhan Yesus. Apa kata orang tuanya? Dia bilang, oh enggak apa-apa lah nak. Yang penting nanti di sana kamu baik-baik. Yang penting nanti di sana kamu taat. Ya. Segala ajaran yang ada di sana kamu ikuti dengan baik. Kalau kamu menjadi baik di sana, kalau kamu berbuat baik di sana, tidak apa. Itu adalah ajaran yang keliru. Sebaik apapun dia di sana, karena dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus, tidak ada anugerah, tidak ada iman bagi dia. Perbuatan baiknya bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan ini. Anugerah dan iman ini hanya kita peroleh di dalam Tuhan Yesus.
Kalau tidak, maka kita hanya akan mendapatkan hukuman. Kiranya ini membuat kita semakin menolong juga orang-orang yang kita kasih untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, sebaik apapun mereka akan binasa juga. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena ini menyingkapkan kepada kami bahwa keselamatan hanya kami boleh dapatkan dengan anugerah dan iman yang Tuhan sendiri berikan. Bapa Surgawi, tolonglah Tuhan jikalau ada yang masih belum percaya kepadamu. Kiranya anugerah dan iman daripadamu Tuhan sampai ke dalam hati dan pikirannya, yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ampuni Tuhan dari segala dosa pelanggarannya, berikan dia keselamatan daripadamu. Dan bagi kami yang telah sungguh-sungguh percaya Tuhan, Bapa, kami sangat bersyukur karena kami sekarang tahu bahwa kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kami boleh menerima keselamatan hidup kekal di sorga hanya karena kebaikan-Mu semata Tuhan. Karena Engkau menganugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu dan iman untuk kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, sungguh betapa baiknya Engkau kepada kami. Dan karena itu Tuhan, tolong kami supaya dalam hidup kami ini Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin peduli dengan apa yang Engkau rasakan. Kiranya hidup kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Sebab kami telah menerima bagian yang begitu indah, begitu baik dalam hidup ini. Kami mohon juga kemurahan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, keluarga, teman, kenalan kami Tuhan, yang kami tahu meskipun mereka baik, tapi mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus, dengan memberitakan kepada mereka Injil kebenaran-Mu, dengan membawa mereka kepada gereja-Mu untuk mendengarkan Injil daripada-Mu. Tuhan, tolonglah, kasihani, agar mereka pun beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kiranya boleh bermurah hati. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.